Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-solehah? Semoga sehat selalu ya nak. Walaupun kita belajar dari rumah, tetap semangat, semangat beribadah, semangat belajar, dan semangat pagi. Sebelum Bu Guru mulai pembelajaran hari ini, Bu Guru akan mengajak kita berdoa bersama. Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Hari ini Bu Guru akan membahas materi tentang bangun datar dan sifatnya ya nak. Bangun datar ini adalah permukaan benda yang berbentuk datar disebut bangun datar, dan bangun datar juga adalah benda dua dimensi. Ini adalah contoh-contoh bangun datar. Yang pertama adalah segitiga. Bangun datar segitiga ini terdiri dari 3 garis lurus yang bertemu dengan 3 titik. Jadilah yang disebut dengan sudut. Ini namanya sudut ya nak. Ini namanya sudut. Kalau sudah bertemu dengan 3 titik, berarti disebut 3 titik sudut. Pertama, mempunyai 3 sisi, sifatnya ya. Yang kedua, memiliki 3 titik sudut. Lalu bangun datar yang kedua adalah bangun datar segi 4, yaitu bangun datar persegi. Bangun datar persegi terdiri dari ada 4 garis lurus. Kita hitung, ini namanya garis lurus ya nak. 1, 2, 3, dan 4. Ini adalah garis lurus yang bertemu dengan 4 titik. Jadilah persegi. Tapi garis lurus ini disebut juga sisi. Sisinya persegi adalah sama besar atau sama panjang. Ada 4 sisi sama panjang dan ada 4 titik sudut. Sifatnya persegi adalah 4 sisi sama panjang dan memiliki 4 sudut. Sekarang masuk ke contoh bangun datar ketiga, yaitu bangun datar segi 4 ya nak, yaitu bangun datar persegi panjang. Bangun datar persegi panjang memiliki ciri-ciri atau sifat 2 garis lurus panjang, ada 2, atas dan bawah. Lalu 2 garis pendek, garis lurus yang pendek, ada 2 juga, bertemu dengan 4 titik. Jadilah persegi panjang. Sifat-sifat persegi panjang yaitu memiliki 2 sisi panjang, lalu memiliki 2, yang ini namanya yang pendek adalah 2 sisi lebar, dan memiliki 4 titik sudut. Yang terakhir yaitu adalah lingkaran. Lingkaran
adalah satu garis lengkung. Dia tidak mempunyai sudut. Berarti ciri sifatnya yaitu mempunyai satu sisi dan tidak mempunyai atau 0 titik sudut. Ya, dari sini Bu Guru akan menjelaskan kembali. Ini adalah bangun datar segitiga yang memiliki 3 sisi atau 3 garis lurus yang bertemu dengan 3 titik sudut. Jadilah segitiga. Ini ciri-cirinya ya nak. Yang kedua adalah persegi. Jadi antara persegi dan persegi panjang ini adalah bangun datar segi 4. Ini bangun datar segi 4 nak. Apa perbedaan antara persegi dan persegi panjang? Di sini kita lihat. Kalau persegi itu memiliki 4 sisi, sama ya, sama kayak persegi panjang sama. Tapi kalau persegi sisinya sama panjang. 1, 2, 3, 4. Ini panjangnya sama. Ini adalah persegi. Mempunyai juga 4 titik sudut. Titik sudutnya tetap ya nak ya 4. Karena dia memiliki 4 sisi. Dan persegi panjang perbedaannya memiliki 2 sisi panjang. 2 sisi panjangnya yang di atas dan yang di bawah. Ini namanya 2 sisi panjang. Sedangkan yang ada di kanan dan di kiri disebut 2 sisi lebar atau garis lurus yang pendek. Ini namanya 2 sisi lebar. Memiliki 4 titik sudut. Nih, sudutnya ini ya nak ya. Jadi garis lurus ini bertemu dengan titik, disebut titik sudut. 1, 2, 3, dan 4. Ini adalah sifat-sifat persegi dan persegi panjang. Perbedaannya ada di 4 sisi dan 2 sisi panjang, 2 sisi lebar. Sekarang kita masuk ke 4, yaitu bangun datar lingkaran. Ingat, bangun datar lingkaran hanya memiliki 1 garis lengkung atau 1 sisi. Hanya 1 sisi aja ya nak. Dia nggak ada titik. Nggak ada titik. Karena dari 1 garis lengkung itu langsung bertemu dengan garis satunya menyambung. Jadi dia nggak punya titik. Dia tidak punya sudut. Sekarang Bu Guru akan jelaskan lagi contohnya. Tapi ada yang tahu nggak ya contoh benda atau permukaan benda yang berbentuk bangun datar segitiga? Ada yang tahu? Ya, nanti coba lihat di sekitar rumah yang berbentuk segitiga. Apa ya permukaannya? Ya pintar, permukaan hanger itu berbentuk segitiga. Lalu kalau persegi apa? Lihat di sekitar rumah persegi, yaitu ada dadu. Dadu itu permukaannya juga persegi nak. Nih depannya itu permukaannya ya, kalau permukaan itu di depan. Lalu persegi panjang. Persegi panjang ini bisa papan tulis Bu Guru ini. Tapi permukaan itu hanya di depan saja. Ini namanya permukaan bangun datar, yaitu persegi panjang. Papan tulis. Kalau lingkaran, apa kalau lingkaran? Lingkaran permukaan benda apa yang berbentuk lingkaran? Apa kira-kira? Iya, pintar. Jam dinding atau jam tangan itu permukaannya berbentuk lingkaran. Jadi nanti bisa dilihat di rumah benda-benda yang berbentuk bangun datar. Tadi apa bangun datar? Permukaan benda yang berbentuk
datar. Itu adalah bangun datar. Jadi kesimpulannya, hari ini pembelajaran tentang bangun datar dan sifat-sifatnya yaitu setiap bangun datar adalah benda yang berbentuk datar. Jadi kalau bendanya nggak datar itu berarti bukan bangun datar. Terus bangun datar itu hanya permukaannya saja. Ya, diingat permukaan saja. Jadi kalau bentuknya seperti ini bukan bangun datar. Tapi kalau yang bawahnya permukaan, ini namanya permukaan lingkaran. Ingat ya nak. Jadi Bu Guru akan tunjukkan benda-bendanya. Ya, jadi contohnya, contoh untuk benda yang berbentuk permukaan benda berbentuk segitiga adalah hanger. Ya nak, memiliki 3 sudut, 3 titik sudut dan memiliki 3 sisi, 1, 2, dan 3. Ini adalah contohnya. Masih ada yang lain di rumah, bisa dicari ya nak. Sedangkan benda yang berbentuk persegi adalah contohnya adalah kertas origami. Kertas origami memiliki sisi yang sama, 1, 2, 3, dan 4. Sisinya semua sama. Ini adalah persegi. Sedangkan bangun datar persegi panjang, contohnya permukaan buku atau permukaan papan tulis Bu Guru. Sisi atas dan sisi bawah adalah panjang, sisi kanan dan sisi kiri adalah sisi lebar. Ini adalah permukaan, yang depan ya nak, permukaan persegi panjang. Yang terakhir adalah contoh benda permukaan lingkaran. Ini namanya permukaan lingkaran, mempunyai 1 garis lengkung, tidak memiliki sudut. Ya, sampai sekian penjelasan dari Bu Guru. Semoga bermanfaat. Diulang kembali, Bu Guru akhiri dengan membaca doa setelah belajar. Kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati walatan sanihi ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.